Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kericuhan terjadi di Polbus tempat pencairan dana dari Bank BRI Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Ibu-ibu rela mengantri lama demi mencairkan dana bantuan UMKM sebesar Rp1.200.000. Tak sedikit dari mereka mengaku mengantri sejak subuh. Kericuhan sempat terjadi karena warga yang mengantri sejak pagi berbaur dengan yang baru saja datang. Ini membuat petugas keamanan Bank BRI maupun bantuan dari Polsek Cibung Bulang kewalahan dan sempat emosi meminta warga bubar. Bantuan Rp1,2 juta dari pemerintah untuk UMKM untuk tahun 2021 mulai bisa dicairkan April ini. Bantuan ini berkurang setengahnya dari jumlah tahun lalu. Selain besaran uang berkurang, target penerima bantuan juga berkurang. Dari 12 juta, tinggal 9 juta penerima. Kementerian UMKM mengaku meski ada kendala anggaran hingga bantuan uang berkurang untuk setiap UMKM, tapi kementerian tetap berusaha. Di akhir tahun, jumlah UMKM penerima bantuan tidak berkurang dari tahun lalu. Sebuah video amatir warga merekam tawuran dua kelompok pemuda jelang sahur di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Tawuran menggunakan bambu, kayu, bahkan benda tajam kerap kali terjadi menjelang sahur. Tidak hanya meresahkan warga sekitar, tawuran juga mengganggu pengendara yang melintas. Tawuran akibat saling ejek dua kelompok pemuda ini juga membuat warga takut membeli makan sahur. Warga setempat berharap kepolisian dari Polsek Cisoka maupun Polresta Tangerang melakukan patroli jelang sahur agar tawuran tidak kembali terjadi. Ribuan warga 80 desa di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara berunjuk rasa hasil seleksi calon kepala desa. Mereka memalang kantor bupati dan seluruh kantor desa di Kabupaten Kepulauan Sula menggunakan kayu. Warga kesal hasil seleksi calon kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sula tidak transparan. Mereka menganggap daftar 160 calon kepala yang lolos seleksi merupakan orang dekat Bupati Hendra Tates. Mereka adalah tim sukses saat memenangkan Bupati Pilkada 2020. Kepala BPMD setempat mengakui tidak mengetahui pengesahan 160 calon kepala desa yang dinyatakan lolos. Halo, selamat malam pemirsa, selamat berbuka bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, khususnya bagi Anda yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Kita berjumpa lagi di iNewsroom, saya Anissa Dasuki akan menemani kebersamaan Anda dengan keluarga dengan pilihan informasi dan dialog yang komprehensif. Informasi pertama, pemirsa, di iNewsroom, pemerintah Kota Serang, Banten melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan pada siang hari selama bulan Ramadan. Hingga hari keempat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang merazia rumah makan yang kedapatan buka siang hari. Tetapi Satpol PP tidak memberikan sanksi kepada rumah makan yang melanggar karena tidak ada bukti pembeli yang sedang makan. Petugas Satpol PP memberikan imbauan agar mematuhi jam buka mulai pukul 16. Petugas juga memasang surat edaran wali kota yang mengimbau rumah makan untuk tutup dan tidak melayani selama siang hari. Jika melanggar akan didenda maksimal Rp50 juta. Ada dua yang satunya di mana? Siang malam. Kalau sudah makan, akan kita lakukan. Mana ada samanya, Mas? Nah, dipantau MUI. Yang kita
Jadi kan suka buka. Iya. Dan pemirsa, bagaimana sikap dari pemerintah Kota Serang menyikapi kebijakan denda 50 juta rupiah yang banyak menuai polemik? Saat ini sudah terhubung di sambungan telepon Anton Gunawan, asisten daerah pemerintah Kota Serang. Selamat malam, Pak Anton Gunawan. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton, sejauh ini apakah ini berdasarkan perda yang sudah berjalan selama 11 tahun ya Pak, aturan ini ya? Seperti apa evaluasinya dijalankan selama 11 tahun? Ya, baik, terima kasih Mbak Anissa. Memang Kota Serang memiliki peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Oke. Di sini konteks dari perda tersebut dengan bulan Ramadan ini ada di pasal 10. Jadi mengatur tentang kegiatan yang dilarang di bulan Ramadan. Oke. Ada ayat 4 di sana, betul. Namun untuk di himbauan wali kota ini sebenarnya kita tidak langsung menerapkan sekaligus begitu. Kita Sekaligus ada begitu proses. bagaimana Pak Anton? Artinya seperti begini, misalkan hari ini Pol PP beroperasi, Iya. ya. Nah, misalkan temukan tidak langsung semerta-merta langsung dikenakan hukuman pidana maupun denda. Iya. Kita ada sosialisasi 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan sepertinya ini juga kita belum melaksanakan terkait sanksi tersebut. Iya, karena saat ini hanya berupa sanksi-sanksi ringan aja, teguran. Kalaupun ada sanksi di atas teguran, itu tadi kita mungkin memberikan segel terhadap rumah makan. Memang di lapangan saya mendengar bahwa anggota menyita alat masak, tapi pada saat beberapa tidak lama juga dikembalikan selama memang iya. Pak Anton, sebenarnya dasar kebijakan penjara dan juga denda 50 juta rupiah bagi rumah makan, restoran ataupun kafe yang buka pada siang hari itu apa sih Pak? Itu ada di sanksi di Perda 2 itu, di Perda nomor 2 tahun 2010 itu, memang di sana itu kebetulan dalam salah satu pasalnya mencantumkan tentang kegiatan yang dilarang di bulan Ramadan. Terkait dengan nama perda sendiri, sebenarnya adalah tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Artinya di situ... Jadi makan di siang hari dianggap penyakit masyarakat ya Pak ya? Bukan. Seperti saya sampaikan tadi, kebetulan dalam perda tersebut tercantum di pasal 10 tentang kegiatan yang dilarang di bulan Ramadan. Oke. Ya, sementara memang ada sanksi di pasal-pasal sanksi. Baik, Pak Anton, selama 11 tahun perda ini diberlakukan, apakah ada grafik yang menunjukkan bahwa lebih banyak warga Serang yang berpuasa dengan adanya perda ini dan ditutupnya restoran, rumah makan dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya kalau terkait dengan kegiatan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita dalam himbauan wali kota tidak pernah mencantumkan dasar terhadap perda ini. Karena memang kita lebih kepada pemberian edukasi di himbauan tersebut untuk tidak melakukan penyediaan makanan di jam-jam saat orang sedang berpuasa. Jadi kita di himbauan tidak mencantumkan perda nomor 2 tahun 2010. Iya. Tapi lebih kepada surat edaran dari Kemenag, MUI gitu. Baik, ketika perda ini diatur tahun 2010 Pak, 11 tahun yang lalu, memangnya warga Serang seringkali membatalkan puasa ketika melihat makanan yang dijual di kafe atau restoran gitu ya Pak ya? Faktanya bahwa setiap tahun tim operasi yang dalam hal ini Pol PP bersama TNI Polri masih menemukan pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat di mana mereka melakukan makan minum di tempat-tempat umum atau di rumah makan ini. Nah ini yang
kita hindari. Baik, Pak Anton, bagaimana untuk warga non-Muslim, untuk perempuan yang sedang datang bulan ataupun hamil maupun menyusui, akan kesulitan untuk mendapatkan makanan, terutama mereka yang bekerja, Pak? Masa iya? Toh mal-mal Iya, Pak. supermarket itu buka tetap. Yang ditutup itu rumah makan yang ada Berarti rumah makan di mal boleh buka? Enggak. Artinya di mall itu kan bukan hanya rumah makan. Iya. Ada supermarket yang menyediakan bahan makanan. Jadi menurut saya tidak usah dipersulit begitu. Jadi semua orang dipaksa untuk memasak ya Pak ya ketika bulan Ramadan? Artinya ya enggak kaku juga. Kita memberikan keleluasaan kok. Keleluasaan seperti Artinya apa Pak di sini, contohnya? Ya, bahwa kami di bulan Ramadan ini tetap menjaga toleransi. Iya. Artinya toleransi baik kepada Yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa dong Pak? maupun tidak berpuasa, betul. Nah, di sana artinya bahwa dengan adanya toleransi itu, ya dimohon kita sama-sama saling menjaga baik kepada dalam hal ini yang puasa dan yang tidak berpuasa. Nah, Oke. fakta yang kita temukan sebenarnya kita lebih kepada Jadi warga Serang orang-orang- mudah tergoda oleh makanan ya Pak ya, sebenarnya seperti itu ya? enggak juga. Kalau masalah ini, masalah tergoda tergantung kepada pribadi Betul. masing-masing. Betul. Iya, di setiap daerah sama, tidak hanya di Kota Serang. Kembali kepada pribadi masing-masing kalau terkait ibadah puasa. Iya. Tapi kami setiap tahun itu menemukan, nah bagaimana sih kita menjaga marwah bulan puasa ini, apalagi Kota Serang sebagai dulunya pusat penyebaran agama Islam, bagaimana sih untuk bisa menjaga bahwa tidak sembarangan kita menemukan orang-orang seenaknya makan pinggir jalan. Itu saja sebenarnya, menjaga itu aja. Jadi di bulan puasa ini supaya Baik, terjadi. Bapak tadi belum menjawab Iya. pertanyaan saya terkait dengan warga non-Muslim, perempuan yang sedang datang bulan, perempuan sedang menyusui, Iya. atau mereka yang sedang sakit, Pak. Ya, apakah kita selama ini mengenakan sanksi kepada mereka? Enggak juga toh. Namun Selama 10 mempersulit tahun ini, mendapatkan makanan, Pak? apakah pernah ada kesulitan? Enggak pernah ada sampai orang kelaparan karena aturan ini, enggak. Baik, kalau misalnya tidak Kita pernah ada tahu. kesulitan, tentunya tidak akan ada pro kontra mengenai kebijakan ini. Tapi nyatanya memang ada pro kontra, Pak. Selama bertahun-tahun ini faktanya kerukunan umat beragama di Kota Serang berjalan baik, bagus, tidak pernah ada itu. Baik, sejauh ini Permasalahan itu. dari pemerintah Kota Serang tidak pernah mendengar keluhan terkait ini, tidak pernah ada pro kontra terkait hal ini? Tidak pernah, karena pertama kita tahu dari untuk forum kerukunan umat beragama hampir dalam waktu 1 tahun itu hampir setiap 1 bulan atau 2 bulan kita melakukan rapat koordinasi Iya. terkait hal-hal tersebut, termasuk pada saat bulan Ramadan ini. Ya, tidak pernah ada keluhan sama sekali, Pak? Sepengetahuan kami tidak ada. Baik, bagaimana Karena dengan sebelum- mendengarkan keluhan dari masyarakat ataupun pro kontra yang terjadi karena kebijakan ini, Pak? Yang ditujukannya mungkin ditujukan ke siapa dan siapa yang melakukan keberatan. Selama ini kami hanya menemukan bahwa dasar dari munculnya pelarangan dibuka makan di tengah hari itu karena memang kami menemukan warga yang tidak menghormati orang berpuasa, itu saja. Iya, kemudian Pak? Ya, Ya, kemudian? tentang apa lagi nih? Iya, terkait dengan hal itu, ada restoran yang buka pada siang hari, walaupun sudah ditutup tetap tidak boleh ya Pak ya? Sudah ditutup, tidak boleh maksudnya? Makanannya sudah ditutup, diberikan tirai dan lain sebagainya agar orang yang di luar tidak bisa melihat ke dalam gitu, tidak boleh juga Pak? Kalau memandangnya dari satu pihak, dari satu sisi, seolah-olah itu tertutup. Tapi kan tidak memberikan edukasi bagi anak-anak cucu kita di bulan puasa, misalkan hanya ditutup tirai, tapi kelihatan bahwa memang mereka sedang melaksanakan makan minum di siang hari. Nah, kita mencoba memberikan edukasi itu melalui himbauan
yang tiap tahun diterbitkan oleh Kehimbauan Bersama, MUI, Kemenag, dan pemerintah Kota Serang. Baik, semoga warga Serang nanti ketika pindah ke kota lain ataupun ke negara lain tidak mudah tergoda ya Pak ya. Walaupun di Kota Serang ini sangat ketat, ketika pindah ke wilayah lain tidak mudah tergoda ketika bulan puasa ya Pak ya. Terima kasih Bapak Anton Gunawan, Asisten Sekda Serang telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, Pas Pampres begitu ketat menjaga Bobi Nasution hingga posisinya sebagai wali kota dan anak menantu presiden menjadi rancu. Kami akan hadirkan pembahasannya usai jeda.